Saya menyaksikan abang saya disiksa, jadi saya takut di waktu di sidik itu. Kemudian saya pernah diteror itu. Awas kamu kalau tidak menyampaikan ada hubungannya dengan Abu Bakar Basir dan semua akan lebih parah daripada kawan kamu yang di Singapura dengan yang di Malaysia. Akan lebih dahsyat. Saya menyaksikan sendiri abang saya. Apa benar? Ya. Oke, sebelum saya mulai semuanya, saya menegaskan bahwa video ini bukan untuk memuji pelaku-pelaku terorisme. Kita tidak boleh memuji mereka, tidak boleh membenarkan perilaku mereka. Sekali salah, ya tetap salah. Mau ditinjau dari manapun juga tetap salah. Karena menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan, ditinjau dari manapun tetap salah. Tapi yang perlu kita garis bawahi dalam konteks ini adalah ternyata ada yang lebih jahat, ada yang lebih kejam, ada yang lebih berbahaya daripada perilaku terorisme. Kenapa? Karena perilaku terorisme itu jelas-jelas perilaku yang salah gitu loh. Jelas-jelas perilaku yang salah. Semua orang bisa melihatnya. Pelakunya terang-terangan. Kemudian korbannya juga terlihat dan pelakunya juga terlihat. Kita semua mengatakan mereka adalah orang-orang yang salah. Tetapi ada yang lebih mengerikan daripada itu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Kenapa? Karena ada permainan hukum di situ. Ingat baik-baik, ada sebuah perkataan dari lawyer-lawyer yang sudah sangat terkenal. Mereka mengatakan di persidangan itu bukan menentukan siapa salah, siapa benar, tapi yang menang di persidangan itulah yang pasti dianggap benar. Jadi di persidangan yang terjadi di negeri kita itu bukan menentukan siapa salah siapa benar, tapi menang-menangan. Karena yang benar itu, yang menang itulah yang pasti benar. Yang menang itulah pasti dianggap benar. Walaupun mungkin yang menang itu adalah orang yang salah, tapi kalau dia bisa menang maka dia dianggap benar. Masih kita lihat kasus Jessica dulu yang katanya kopi sianida, kemudian kasus Vina Cirebon yang ternyata pelaku-pelakunya itu direkayasa, ternyata pelaku-pelakunya tidak pernah melakukan kejahatan, itu terbongkar semuanya sekarang kan. Nah, itu adalah contoh di mana yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Siapa yang melakukannya? Orang-orang yang memegang kekuasaan dan juga orang-orang yang memegang hukum itu sendiri. Orang yang paling pandai melanggar hukum adalah mereka yang memegang kekuasaan terhadap hukum. Saya pernah ditanya oleh orang-orang gitu kan, Pak, kalau kita sebagai rakyat biasa itu kalau nggak bawa SIM, nggak bawa STNK kan ditilang tuh. Nah pertanyaannya adalah kira-kira polisi-polisi yang suka nilang kita kalau kita nggak bawa SIM, STNK, mereka itu punya SIM atau STNK nggak ya? Karena kita juga sering mendapati motor, mobil yang dipakai oleh polisi kebanyakan mati pajak. Dan ketika mereka menanyakan kepada kita mana STNK, mana SIM, kita nggak bisa dan kita tidak punya hak untuk menanyakan balik kepada mereka, Bapak punya nggak STNK, Bapak punya nggak SIM, kan gitu. Jadi ada hal yang lebih berbahaya daripada terorisme. Apa itu? Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hukum yang bisa merekayasa benar jadi salah, salah jadi benar. Kenapa? Karena mereka yang terkena korban-korban ini orang-orang yang seharusnya bersalah justru bebas berkeliaran, dan orang-orang yang tidak bersalah bisa dipenjarakan. Kan ngeri banget tuh. Dan kamu bisa bayangkan berapa banyak orang yang sudah menjadi korban, tapi kita diam saja, kita nggak pernah protes itu karena kita nggak tahu. Kita taunya kalau sudah masuk persidangan, hakim sudah memutuskan dia bersalah, pasti bersalah. Padahal belum tentu seperti itu. Dan ini adalah kekejaman yang sangat luar biasa, yang sebetulnya melebihi teroris. Makanya benar kata Amrozi, kami itu lebih takut dengan polisi. Apa? Karena tadi itu, polisi dalam melakukan interogasi, mereka melakukan berbagai macam siksaan-siksaan supaya orang-orang yang disiksa itu mau mengaku. Entah dia benar entah enggak, pokoknya dia mau mengaku sesuai dengan apa yang diinginkan polisi. Dan itu banyak sekali kejadiannya begitu. Nah ini jadi introspeksi bagi kita bersama, bahwa kepolisian saat ini sedang disorot oleh berbagai macam media dan disorot oleh berjuta-juta mata manusia yang ada di Indonesia. Kalau kepolisian tidak segera memperbaharui citra mereka, maka kedepannya rakyat Indonesia
orang-orang di Indonesia merasa tidak lagi butuh dengan polisi, dan mereka juga akan merasa ya polisi mah nggak guna-guna amat gitu. Pada akhirnya siapa yang dirugikan? Ya mereka sendiri. Ketika rakyat sudah bersatu, ketika rakyat sudah menginginkan polisi untuk tidak dipakai lagi di seluruh Indonesia, siapa yang akan rugi? Ya mereka sendiri. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi pelajaran. Ini bukan bukan sarkas, bukan sindiran, enggak. Ini kita berbicara realita, berbicara tentang kenyataan untuk introspeksi bersama. Kita tidak membela atau tidak mendukung terorisme. Kita juga tidak memuji terorisme, karena terorisme itu sudah jelas-jelas salah. Yang kita inginkan adalah perbaikan bersama. Oknum-oknum yang memegang jabatan, yang memegang hukum, hendaklah mereka berpegang dengan hukum yang sudah harusnya diterapkan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan dibalik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Wallahu a'lam bishawab.